Anak itu menggunakan baju praktik salah satu SMK di Bangka. Berwajah pucat dan mengeluarkan darah dari kepalanya. Pak Usman pun terpaku melihat sosok itu. Tiba-tiba anak laki-laki itu mengambil posisi setengah berdiri dan langsung membentur-benturkan kepalanya ke pintu kaca mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 602. Dor, Kok ada efek? Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Sehat selalu ya, murah rezekinya. Hari ini tuh kita lagi nggak tahu kenapa. Apakah lagi kentut-kentut? Iya, itu dia maksudnya. Hari ini kita gak cuma gue sama Bimo ya, tapi juga mantan presiden kita juga lagi pada suka kentut kayaknya. Iya. Sambil nyanyi tipek. Aduh. Mungkin karena ini ya, anginnya lagi. Aku pandang. Angin Bahoro. Angin apa lagi ya kalau angin tuh? Angin bawalah. Ada yang relate nggak ya sama audisi Indonesian Idol yang itu? Ada lah. Oke, ngomong-ngomong soal angin, ini ada sebuah cerita dari teman Kliwon. Nggak ada hubungannya ya. Ribut Mantovani. Atau Ribut siapa gitu nama. Siapa? Lo punya teman namanya Ribut nggak? Gue ada. Ribut siapa gitu gue lupa. Ada kan Ribut. Teman mak gue waktu SD. Ya kan, ada kan. Namanya Ribut dan dia perempuan. Iya, ada soalnya nama Ribut tuh. Asli. Temen gue ada teman SD namanya lama Fighting. Nama kok partai. Nama kok Baiwan. Fighting, namanya Fighting. Miss Fighting. itu kalau ke dokter anak gitu gimana ya? Iya. Anak ribut. Iya. Anak ribut. Pisahin dok. Suruh diam. Malah dipanggil lo. Gimana jadi suster? Anak ribut. Anak ribut. Pisahin. Suruh diam. Malah dipanggil. Kan enak ya. Anak Mirea gitu. Nah. Atas nama apa? Anak Giana. Anak ribut. Bubarin. Pisahin. Dodol. Oke. Iya. Cerita pertama di episode malam hari ini, dan ada hubungannya ternyata sama cerita yang pernah juga kami bawakan di Spotify-nya PMK waktu itu. Halo Mas Bimo, Mas Danu, nama saya Doyok. Ini bukan nama asli. Jadi saya penonton baru PMK dan tahu podcast ini dari Lonceng Misteri. Mas Gilang. Betul. Sekarang akhirnya maraton dengerin kalian kalau lagi sambil kerja, bahkan sehari bisa 4-6 episode. Cerita ini adalah pengalaman horor pribadi saya beberapa belas tahun yang lalu di salah satu kampus yang ada di Bangka. Dan FYI, kampus ini adalah kampus yang sama yang diceritakan oleh Gilang di episode 427. Anyway, ini Bangka bukan Bangka Jakarta Selatan ya guys ya. Bukan. Bangka. Ini buat teman-teman baru yang mungkin baru tahu gitu. Atau Mas mungkin Gilang baru tinggal di Indonesia nih ya. enggak juga. Bangka tuh pulau ya, bukan hanya martabak atau mie ayam. Tolong. Ya, jadi di episode 427 ini pernah diceritakan. Dan hanya saja saya tuh lebih dulu lulus dari kampus itu sebelum Gilang masuk. Saya ingin memvalidasi kalau semua yang diceritakan Gilang itu benar adanya. Bahwa kampus itu adalah salah satu spot terangker yang ada di Pulau Bangka. Banyak sekali kejadian horor mengerikan yang dialami mahasiswa, bahkan staf pengajar di sana. Salah satunya adalah yang akan saya ceritakan saat ini. Pada waktu itu, baru saja terjadi salah satu insiden mengerikan yang menewaskan salah satu pelajar SMK yang magang di kampus. Pelajar SMK tersebut
terjatuh ketika sedang memperbaiki kabel internet yang tertempel di langit-langit ruangan mesin CNC atau Computer Numerical Control. Naas, ketika dia terjatuh, kepala pelajar tersebut langsung menghantam mesin kompresor yang tepat berada di bawahnya, dan pelajar tersebut tewas seketika. Pasca insiden tersebut, suasana lab mesin yang sebelumnya memang sudah angker jadi lebih mencekam lagi. Lab mesin ini adalah bangunan paling luas dan besar yang ada di kampus. Lab tersebut terdiri dari ratusan mesin, beberapa sektor kerja, dan puluhan ruangan, termasuk mesin atau ruangan mesin CNC, tempat di mana pelajar SMK itu meninggal dunia. Suatu malam sehabis Isya, Pak Usman, salah satu staf pengajar kampus yang kebetulan rumahnya berada di samping rumah saya, meminta tolong kepada saya untuk menemaninya mengerjakan pesanan part mesin dari salah satu perusahaan rekanan kampus. Karena sudah deadline, Pak Usman terpaksa harus lembur malam itu. Berbekal sogokan rokok 2 bungkus dan uang 50.000 dari beliau, saya pun mengiyakan ajakannya. Berangkatlah kami ke kampus malam itu. Dan ketika sampai di sana, kami berdua langsung mengarah ke ruangan CNC yang letaknya ada di sebelah loker mahasiswa. Ketika masuk ruangan tersebut, bulu kuduk saya berdiri dengan sendirinya. Entah sensasi apa yang saya rasakan, namun saya merasakan sesuatu yang membuat diri saya ciut malam itu. Pak Usman pun langsung menyalakan salah satu mesin CNC dan mulai bekerja. Saya duduk di salah satu bangku yang ada di ruangan tersebut sambil menunggu. Mesin CNC yang sudah disetting Pak Usman bekerja secara otomatis. Kemudian ia membawakan saya kopi yang dibuat dari ruangannya. Tanpa basa-basi, saya langsung menanyakan alasan sebenarnya kenapa Pak Usman ngajak saya malam itu. Beliau pun cerita bahwa di malam sebelumnya ketika ia sedang bekerja sendirian di ruangan, secara tidak langsung dari sudut matanya, ia melihat beberapa kali ada seseorang yang mondar-mandir di depan ruangan. Bahkan suara langkahnya pun terdengar. Mengenakan sepatu safety khas mahasiswa yang sedang praktik. Namun ketika ia cek, ternyata tidak ada seorang pun di sana. Beberapa jam kemudian, mesin CNC yang sudah ia setting mati total secara mendadak. Padahal listrik atau apapun itu gak ada yang turun. Sebagai gambaran, mesin CNC ini berukuran sangat besar, persegi, dan memiliki pintu kaca transparan yang di dalamnya adalah tempat di mana alat potong dan benda kerja berproses. Jadi kasarnya seperti akuarium besar lah. Saat itu Pak Usman langsung berdiri menghadap ke kontrol panel si mesin dan mengecek apa yang terjadi di mesinnya. Ketika sedang sibuk mengotak-atik, Pak Usman sangat terkejut karena ia melihat anak laki-laki yang sedang duduk memperhatikan dirinya dari dalam mesin. Anak itu menggunakan baju praktik salah satu SMK di Bangka, berwajah pucat dan mengeluarkan darah dari kepalanya. Pak Usman pun terpaku melihat sosok itu. Mata mereka berdua saling menatap. Tiba-tiba anak laki-laki itu mengambil posisi setengah berdiri dan langsung membentur-benturkan kepalanya ke pintu kaca mesin. Tanpa pikir panjang, Pak Usman langsung lari meninggalkan ruangan menuju ke pos satpam. Aku yang saat itu mendengarkan cerita Pak Usman sebenarnya gak percaya sama apa yang dia ceritakan. Sampai di mana waktu menunjukkan jam 10:30 malam. Saya menuju ke toilet yang letaknya berada di tengah bangunan untuk buang air kecil. Saya berjalan melewati beberapa mesin-mesin praktik. Terlihat suasana lab mesin sebesar ini kosong, gak ada orang lain. Atap bangunan lab ini sangat tinggi, mirip hanggar pesawat. Pilar-pilar besi yang besar tersusun rapi di langit-langit sebagai penanda kokohnya bangunan lab mesin kampus kami. Pada salah satu pilar besi itu terdapat satu papan imbauan berukuran panjang dan besar berwarna biru yang terpajang rapi. Di papan itu bertuliskan, "Utamakan keselamatan kerja."
Saking besarnya ukuran papan tulisan peringatan itu, bahkan tulisannya bisa terbaca dari kejauhan. Papan itu terpasang gak jauh dari ruangan CNC tempat Pak Usman kerja. Selesai buang air kecil, saya berjalan balik ke ruangan. Saya bisa melihat jelas papan tulisan tadi. Namun ada sesuatu yang janggal di sini. Saya melihat papan sebesar itu bergetar-getar hebat, diikuti suara yang sangat nyaring, seperti suatu benda yang dihentakkan ke papan tersebut. Dar, dar, dar. Papan itu bergerak dan mengeluarkan suara terus-menerus. Di situ nyali saya makin ciut. Saya pun bergegas lari ke ruangan untuk memanggil Pak Usman. Sesampainya di depan pintu ruangan, saya langsung buka pintu ruang CNC dan teriak, Pak, papan keselamatan kerja getar-getar sendiri." Pak Usman pun kaget dan menghampiri saya yang berada persis di pintu ruangan. Kami berdua pun melihat kembali papan tersebut yang sekarang posisinya gak jauh dari tempat kami berdiri. Kami berjalan ke depan dengan posisi kepala dongak ke atas. Pandangan kami gak berkedip melihat papan itu bergetar-getar dan mengeluarkan suara yang besar, seperti ada yang memukulnya. Dar, 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 terus kayak gitu. Suaranya pun masih nyaring terdengar. Kami berdua berjalan perlahan sambil kepala kami masih mendongak ke atas. Kami berjalan dengan was-was. Begitu kami sampai dan tepat berada di bawah papan itu, betapa terkejutnya kami melihat sepasang kaki menggunakan sepatu safety yang tergantung di atas kami, menggunakan wear pack, baju praktik khas salah satu SMK di sana. Dengan sangat jelas kami berdua melihat sosok tersebut sedang duduk di atas salah satu pilar besi sambil mengayunkan kakinya. Dan kemudian kaki itu dibenturkannya ke papan keselamatan kerja berulang-ulang kali. Dar, dar, dar. Kami bisa dengan sangat jelas melihat bagian bawah dari kaki sosok itu sampai bagian pundaknya. Sosok itu sangat solid, selayaknya manusia, tidak blur dan tidak berbayang. Kami berdua terdiam dan terpaku melihat pemandangan mengerikan itu. Yang saya rasakan saat itu, kaki saya lemas dan badan gemeter gak karuan. Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah pokoknya. Tidak lama kemudian, sosok pelajar SMK itu loncat ke bawah dan berdiri tepat di hadapan kami dan membelakangi kami. Brok! Bunyi sepatu itu mendarat di lantai. Betapa mengejutkannya, karena saat itu sosok itu membelakangi kami dan berdiri tepat di hadapan kami. Pak Usman langsung menepuk pundak saya dan menarik saya untuk ikut lari dengannya. Kami berdua pun lari meninggalkan lab mesin untuk menuju pos satpam dan menyelamatkan diri. Sampai saat ini saya masih ingat sekali suara hentakan sepatu safety pelajar SMK itu ketika dia loncat dan mendarat di hadapan kami. Setelah kejadian yang saya alami, masih ada beberapa kejadian yang berhubungan dengan sosok arwah anak SMK itu. Dialami sama staf pengajar lain dan beberapa mahasiswa lainnya. Seolah sosok tersebut masih ingin beraktivitas di sana. Saya hanya mengambil hikmah dari kejadian yang saya alami ketika papan peringatan utamakan keselamatan kerja itu diayunkan oleh sosok tersebut. Seperti mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam segala kegiatan, terutama saat sedang bekerja. Sekian cerita dari saya, maaf kalau ceritanya kurang rapi. Sukses terus Mas Bimo dan Mas Danu. Semoga lancar terus rezekinya. Amin. Kampus yang sama dengan kampusnya Gilang ya. Beneran kampusnya angker. Episode 427 itu berarti pas Gilang kesini, Pas cerita dan kita waktu itu lagi ada brand ya. ya betul. Ya berarti Apa itu beda cerita ya? Lupa. Oh itu Ya intinya pas pasti. Gilang Iya kesini. iya iya. Dia 2 kali kan soalnya. Oh itu mungkin pas tantenya tuh kalau nggak salah. Kan rumah tantenya ya. Iya. Serem juga tuh yang ada samurai bro. Yang nyari darah terus ya. Mm-mm. Wah ini kampus mantep ini. Banyak urban legend. Iya betul.
Harusnya mah cerita-cerita atau sosok-sosok ini nih juga tahu nih teman-teman yang berkuliah di Bangka ya, di Pulau Iya, Bangka Pak. gitu. Masalahnya yang digangguin bukan hanya mahasiswa aktif ya, Mm-mm. sampai ke staf pengajar, Mm-mm. sampai Pak Usman tadi kan, kesian Pak Usman itu. Pak Usman nih berarti dia apa boleh dibilang Jatuhnya tuh staf, staff aja ya? Iya, Staff staff. aja ya. Istilahnya apa ya tadi dia disebutin tuh istilahnya. Iya, staf pengajar kampus. Salah satu staf pengajar. Tapi lucu juga ya, berarti hubungan antara mahasiswa dan staf di sana tuh deket gitu ya. Oh. Nggak canggung. Mungkin kalau yang hubungannya dengan lab-lab kayak gini deket. Kan banyak kan staff-staff lab gitu, apalagi teknik-teknik mesin gitu. Iya, Selain akrab. dosen kan itu akrab pasti. Apalagi dia tetangganya ya. Nah itu ya. Itu kan kayak, temenin gua. Mm-mm. Nih gocap nih, Maroko 2 bungkus dah ya. Mm-mm. Ya udah deh, ayo. Itu tadi malam ngapain ya ke kampus lupa gue. Ngambil ya apa? Bikin ini. Bikin Apa sih? Bikin pesanan. ya workshop lah, Ya, gitu workshop ya, lah. lagi garap workshop. Kita kuliah sejarah kagak ngalamin beginian nih. Mm-mm. Workshop sejarah lah. Kita Sedang digodok, Pak. Nah itu maksud saya. Harusnya lo ikutan di situ. Gue udah DM gak dibales. Iya kan soalnya kan buka ini kan, buka apa? Bukan pendaftaran ya, apa kayak volunteer yang mau Membantu gitu-gitu menggodok. kan? Oh, nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Saya DM si ini, Langsung. DM ini defensive midfielder. Oh. Cerita selanjutnya, judulnya aja udah menarik guys. Apa? Wanita berjarik wangi. Tapi jarik ya. Emang mau apa? Wanita berwajik wangi. Ngasih kue tradisional. Wanita dengan jenang wangi. Nah, jenangnya wangi mbak. Alhamdulillah, Mas. Isi legit. Jenangnya wangi, Mbak. Banyak masih yang jualan ya. Gue mau ke pulang kampung lagi nih. Gue bawain jenang lo pada nanti. Hai PMK, aku Lala, asal dari kota Malang. Beberapa kali aku dengerin podcast Malam Kliwon sambil kerja nih. Emang dari dulu aku seneng sih denger-denger cerita horor, dan sempat beberapa kali mengalami juga. Salah satunya pernah pas dengerin podcast ini di kantor. Tapi sekarang aku mau cerita dulu pengalaman aku waktu SMA. Jadi waktu itu aku SMA kelas 2. Nah di hari itu aku rasanya capek banget sampai maunya pulang dan tidur sampai besok pagi, walau gak mungkin ya. Pas jam pulang aku udah buru-buru pulang aja, karena udah gak tahan pengen istirahat pokoknya. Singkat cerita, aku sampai rumah langsung mandi dan langsung tidur aja. Aku gak tahu lah berapa jam tidur saat itu. Oh ya, waktu itu di rumah aku juga sendirian tuh kebetulan, karena mama belum pulang kerja. Nah, di tengah-tengah tidur pulasku itu, aku kebangun tapi masih dengan kondisi yang ngantuk pol. Pokoknya ngantuk banget, sampai kayak gak bisa buka mata. Waktu itu tuh tidurku, seingatku miring ke kiri, dan posisi kepalaku agak nunduk, jadi aku bisa ngelihat ke area kaki. Entah kenapa saat itu aku gak bisa merasakan kakiku, alias kaku semuanya. Dalam hati aku takut banget, karena rasanya sekujur tubuh kayak dingin dan gak bisa gerak. Aku takut banget terkena sakit apa ya gitu ya, pikiranku ke situ. Tapi aku berusaha untuk tenang dengan memejamkan mata lagi, dan pada saat aku merem lagi, aku merasa ada wangi kain jarik yang khas. Dan bener aja, pas aku buka mata, ada orang duduk di ujung tempat tidur bagian kaki lagi mijitin kakiku. Kakiku yang tadinya gak bisa kerasa apa-apa dan gak bisa digerakin itu, kini bisa merasakan pijatan lembut dari orang itu. Tapi tetap aku gak bisa melawan, alias ya udah, gak bisa tuh gerakin badan.
Aku masih positive thinking karena mungkin aja itu tukang pijet dari mama. Tapi tangannya kok dingin amat ya yang mijet ini. Dan yang bikin aku merinding, lama-lama aku mencium aroma mawar dan melati. Lagi-lagi aku dalam hati masih pikir positif. Mungkin nih pakai minyak aroma terapi tukang pijet yang wangi-wangi bunga-bungaan gitu. Aku pun penasaran siapakah orang ini. Saat itu hanya mataku aja yang bisa bergerak. Jadi aku berusaha lihat tangan dan wajahnya. Bener aja, itu bukan tukang pijit, tapi itu Ruth Gullit. Gak mungkin. Nomor 10. Kan tangannya dingin. Tukang es batu. Kan orang Belanda. Sampai lagi winter. Tangannya kan dingin. Carlo Ancelotti dia. Pelatih bertangan dingin. Don Carlo. Karena kalau tukang pijet, jadi nggak mungkin kan ku ceritain di sini. Gimana sih Mbak? Maksudnya? Nggak apa-apa kalau tukang pijet. Emang mau diceritain emang kenapa? Iya kalau tukang Kamu pijet. jangan asal begitu kamu. Emang kenapa? Kamu Emang nggak suka kenapa? sama tukang pijet kamu? Iya, emang kenapa? Nggak bisa gitu kamu. Jadi sosok tersebut adalah wanita berkebaya, berjarik, dan sudah tua. Dan gak melihat ke arahku, tapi matanya hanya melihat ke arah depannya sambil tangannya tetap memijat. Kerasa banget nih pijetannya, dari betis sambil sesekali dia memegang jempol dan telapak kakiku. Ingat banget nih rasanya sampai sekarang. Saat itu aku hanya bisa berucap, ya Tuhanku, mohon ampun. Karena Nasrani, segala doa Bapak kami terucap dalam hati. Sampai gak tahu gimana aku tertidur lagi sampai habis maghrib. Aku pun bangun dengan keadaan syok, jantung berdebar. Tapi badanku udah gak secapek tadi. Kejadian yang tadi pun juga masih teringat. Aku masih positive thinking bahwa yang terjadi tadi itu mimpi. Tapi gimana mau positive thinking? Bau kain jarik yang khas itu dipadu dengan wangi mawar melati masih ada di kamarku. Aku pun buru-buru buka pintu. Saat keluar kamar pun ternyata gelap gulita karena mama belum pulang. Dan aku buru-buru nyalain semua lampu terus keluar rumah ke tetangga. Tapi dalam hati masih bisa berterima kasih sama nenek yang pijetin aku tadi. Karena sekarang badanku udah gak capek lagi. Dan ini cerita yang gak pernah aku ceritain ke orang tuaku. Lupa juga sih, baru ingat pas nonton TV bareng baru-baru ini. Kami cerita-cerita dan aku ceritain kejadian SMA itu. Loh, nah ini di sini nih anehnya. Loh kok mama papaku langsung saling pandang-pandangan. Sepertinya tahu itu siapa. Dan mereka pun menjelaskan, mungkin itu adalah sosok nenek dari papaku, yang notabene papaku adalah cucu kesayangannya. Jadi mungkin aku pun disayang. Tapi karena beliau gak pernah ketemu aku, jadi begitu deh cara bertemunya. Mungkin kasihan kali ya sama cucu buyutnya yang kecapean. Gak usah neneknya Mbak. Mas Dencil juga tahu Mbak Lala capek juga. Jalan naik pesawat. Langsung pakai jarik juga. Pakai Buat mijit pakai jarik dah. Jadi numbuk ya. No numbuk pakai jarik no. Segitu aja ceritaku. Maaf ya agak belepotan ceritanya. Cuma sampai sekarang masih mikir kok gak pernah datang lagi ya. Padahal aku lebih capek menjalani hidup yang sekarang ketimbang dulu. Bener yang sih. belum mikir cicilan. Nah oke deh, terima kasih udah mau baca ceritaku. Sukses terus PMK. Next time aku cerita lagi tentang yang di kantor. Amin. Oke. Thank you Mbak Lala Widi. Tuh dia. Oke. Ini asumsinya adalah yang mijit dia tuh nenek buyutnya ya. Karena bapaknya adalah cucu kesayangan si nenek. Berarti baik nih niatnya. Baik niatnya. Ya punya eyang. Berarti buyut ya, bukan? Buyut. Tar dulu, buyut ya. Buyut. Bukan eyang ya, di atasnya eyang di atasnya kan. Nenek. Lain kali Mbak, kalau mau balik lagi,
kasih apresiasi setidaknya. Ah, Apa? dalam bentuk Nenek mau kasih sirih juga. Nggak apa-apa. Nek, makasih ya dikasih sirih. Kurang ajar banget. Taunya tahu uang ya neneknya ya. Gocap, nggak ada gocap. Biasanya selawe. Biasa nih. Mangewu. Mangewu. Itu penjual itu ya. Biasanya Biasanya selawe lah nego. ya, susah-susah. Mijet. Kasih sirih. Tapi tadi ada satu perasaan yang kita pasti pernah ngalaminnya dan rasanya nggak enak banget. Apa tuh, Min? Tidur sore, bangun-bangun, udah gelap semuanya, lampu pada belum dinyalain karena orang tua atau orang rumah yang lain belum pulang. Wah itu rasanya keder anjir, kayak nih hari apa nih gitu. Yang jahat yang itu, yang anak SD disuruh sekolah, yang langsung mandi pakai seragam, padahal bangun malam, kasihan. Itu sering terjadi tuh. Dulu kakak gue juga pernah tuh, bangun-bangun sibuk langsung mandi. Sama emak gue didieminnya lagi sampai pakai sepatu. Baru mau kemana kak? Mau sekolah. Lah habis maghrib. Didiemin sampai pakai sepatu. Gaby tuh kalau ngigo lucu banget. Kalau nggak ngigo habis bangun yang masih dia sadar nggak sadar gitu. Habis digendong Mas Kino masuk mobil, kan agak kebangun. Sampai di mobil ngangkat tong sampah di sini duduk. Terus tong sampah mobil diangkat, terus duduk. Ngapain tuh kata Mas Kino. Oh masih ngigo Mas ini Mas gitu. Ngigonya ngangkat tong sampah. Iya, mangku tong sampah. Mangku tong sampah. Daripada mangku tong samcong. Mending begitu nyari kitab. Terus di rumah kemarin juga dibangunin dari mobil mau masuk rumah. Udah depan pintu nggak mau masuk. Ayo Bi masuk. Udah masuk dikit keluar pakai sendal, keluar lagi. Dia malah explore lanjutan. Malah learn more. Malah ngeklik tombol learn more. Gue kemarin juga gitu leh, baru bangun pagi-pagi. Kan bini gue bangun duluan, terus gue dibangunin lah buat ayo siap-siap nih berangkat nih. Kemarin tuh syuting kan. Terus gue cuman senyum ke arah dia. So asik. Rob Van Dam lu. Terus gue dimarahin, lo ngapain senyum pervert begitu lu? Ngasih jempol. Dicepolin. Kayak produser album lagi rekaman ya. Iya. Udah oke. Van Dam lu. Sadar. Ngasih jempol. Aduh. Sedap. Kok dijempolin sih ya? Tom Cruise di Top Gun. Top Gun Maverick. Iya. Pengalaman ngigo tuh menarik tuh. Gue gak inget lagi ngigo. Ya gimana pak? Ngigo teraneh apa ya? Biasanya orang lain yang sadar. Iya, biasanya orang lain yang lupa sadar. Ya. Paling mantep bapak gua udah ngigonya. Apaan? Minta air dingin. Minta Sumpah. Gua saksi mata itu. Goblok. Sumpah dia tidur. Terus bangun. Melek kan. Kak ambil air dingin kak. Kak minta kakak gua kan. Kenapa? Minta air dingin, ambil air dingin. Kakak gua ke belakang ambil air dingin sama gelas kan. Namanya orang baru bangun tidur kan aus kan. Ya, ini pak. minta Tidur lagi. Ngigo ya minta air dingin gue bilang. Ada orang begini. Lucu-lucu ya. Iya. Tulis dong di kolom komen. Iya pernah. Pernah ngigo. Bentar kita bacain dah. Ngigo paling random. Ngigo paling random ngapain? Gak boleh yang standar-standar aja. Jangan ngarang dosa. Iya kali ada yang ngigo baca janji siswa gitu kan. Terus ngumpul lagi semua orang di lapangan. Gara-gara dia. Apel, ngigonya apel. Ngigonya apel. Semuanya ngikut. Aduh.
Oke. Ya, Siap. kita ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you yang udah nonton. Bye bye. Dah.